I am the light of my soul. I am beautiful. I am bound to fall. I am endless. I am. Itu nyanyi kita ya. Oke, nah Mbak Marisa udah bergabung bersama kita. Oke, jadi tadi kita baru nyanyi ya, itu satu lagu judulnya I Am the Light of My Soul. Nah, jadi hari ini lebih banyak praktek ya, Mbak Marisa, dan itu salah satu latihan yang bisa dicoba. Katanya tadi ada satu peserta cerita nih, Mbak Dwi, pikiran dan perasaan tuh sering gaduh. Nah, coba rutin dengar satu lagu ini, boleh pagi, siang, sore, malam, sambil nyanyi ya, sambil dinyanyiin. Nah, kenapa kita perlu nyanyi? Karena di otak kita ini banyak fungsi-fungsi yang berhubungan dengan audio juga. Jadi jangan cuma visual, liatin WhatsApp grup terus. Kita perlu nyanyi, sambil mandi juga boleh. Ya, lagunya diulang-ulang gampang banget. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke materi, kita dengar dulu ya dari Mbak Marisa sebagai founder dari acara kita siang ini. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Aduh, terima kasih banyak Mbak Maya sudah membuka kegiatan kita hari ini. Saya banyak ketinggalan ya. Tadi apa saja yang sudah dilakukan Mbak Maya? Tadi kita mulai dengan kita latihan nafas. Dulu nafas teratur, lalu sentuh bagian dahi untuk kita menenangkan ini ya, memberikan efek rileks pada otak. Nah, sementara baru itu sama nyanyi yang tadi I Am the Light. Oke, baiklah. Ya, baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Kardoba. Saya adalah pendiri daripada Marisa Kardoba Foundation yang kemudian membentuk Autoimun ID sebagai media informasi bagi teman-teman autoimun pada khususnya dan masyarakat luas tentang apa itu autoimun dan 5 dasar hidup sehat. Jadi teman-teman, kegiatan kita hari ini webinar berjudul Embrace Every Moment with Inner Peace bersama Maya Z, seorang love life coach and author, kemudian inspirator Puspa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan nanti saya akan bacakan sedikit profil beliau. Jadi webinar kita hari ini mengawali rangkaian acara Bulan Peduli Autoimun Nasional atau BPAN yang sudah memasuki tahun ke-8, teman-teman. Ya, jadi mungkin yang bergabung di sini belum banyak yang tahu bahwa autoimun ini sudah menjadi program nasional sejak tahun 2015 dan langsung ditangani oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kenapa? Karena ternyata autoimun ini banyaknya dialami oleh teman-teman perempuan usia produktif selain anak-anak ya, terutamanya teman-teman usia produktif. Baik, kayaknya semua udah ini ya, merasakan manfaat fokus kepada nafas ya, Mbak Maya ya.
dan juga nyanyi lain sebagainya. Kayaknya kita untuk perkenalan organisasi dan lain-lain kita mundur ke belakang aja ya supaya bisa langsung mendapatkan tips-tips lainnya dari inspirator nasional kita hari ini yang saya akan mulai bacakan ininya, apa namanya, profilnya. Adalah seorang love life coach dan author dengan pendekatan atau menggunakan pendekatan EFT, Emotional Freedom Technique, ya, art therapy dan gender intelligence coaching atau Mars Venus. Wah, menarik ya. Buku pertamanya nih yang terkenal banget ya, dan menginspirasi saya sekali. 31 Guys, 31 Lessons. Nah, Discovering the Meaning of Love itu tahun 2015 terbitnya ya, dari Alex Media Komputindo. Kita bertemu kurang lebih di antara tahun itu ya, Mbak Maya ya. 2016 ya kita ketemu ya. 2016 ya, yang nggak lama tuh setelah buku itu booming ya. Kemudian versi bahasa Inggris dan bahasa Vietnam loh buku itu diterbitkannya. Serta sudah membantu para perempuan dewasa untuk membangun rasa percaya diri dan penerimaan diri. Ya, buku ini ya. Konsistensi Maya dalam program pemberdayaan perempuan membuatnya terpilih sebagai salah satu inspirator muda Puspa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jadi kami bertemu di sana pada tahun 2016 ya, periodenya 2016 sampai 2020. Untuk bisa mendampingi teman-teman agar tumbuh bersama, Maya membuat program IG Live Series Healing for Bucin ya tahun 2021 dan Becoming Resilient Feminine tahun 2020 yang bisa diakses di Instagram @maya.z. Jadi teman-teman banyak sekali informasi untuk kita semua yang patut disimak ya di akun Instagramnya beliau ya. Maya sendiri juga berpengalaman sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi swasta dalam bidang psikologi komunikasi, negosiasi, dan juga etiquette and communication skill. Saat ini Maya sedang berproses menyelesaikan pendidikan profesi psikolog klinisnya ya. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya mari kita ikuti apa saja yang akan dibagikan oleh Mbak Mayazi kepada kita semua. Terima kasih. Silakan Mbak Mayazi melanjutkan. Oke, terima kasih. Ini sahabat saya nih, Mbak Marisa. Oke, luar biasa ya. Wajahnya tetap kinclong, walaupun hari ini sebenarnya baru mengalami situasi yang kurang menyenangkan. Nanti kita bisa dengar cerita dari beliau ya. Oke, tadi sudah diceritakan, thank you, perjalanan saya sekilas, dan saya ketemu Mbak Marisa ini karena beliau itu justru yang inspirator yang menurut saya sangat-sangat luar biasa ya. Jadi waktu itu saya sebagai peserta, tapi saya melihat beliau, terus saya terus mendengar Marisa Cordoba. Saya ngebayanginnya, wah ini pasti orang Spanyol nih. Kalau nggak orang dari Portugis kali. Nah ternyata pas ketemu langsung, saya dikenalin sama inspirator lain. Nah sejak saat itulah saya jadi sering ngobrol. Kalau ada kesempatan ke Bali, saya pasti mampir ya. Pengen banget, udah lama nggak ketemu. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di Jakarta nanti ya. Oke, jadi hari ini waktu saya diajak ikut acara bulan peringatan autoimun ini, saya senang banget. Ini keberapa ya? Kedua kali ya saya ikut ya. Waktu itu 2 tahun kalau nggak salah. Dan saya selalu senang ketemu dengan teman-teman komunitas LDHS dan MCF dan autoimun.id ya. Karena saya merasa kita di sini seperti saling berbagi dan saling menguatkan gitu ya. Jadi di sini tidak saling menggurui dan tidak saling judge ya, ngejudge. Kita tidak menghakimi siapa-siapa. Itu yang saya rasakan sih. Jadi waktu ditanya topiknya apa, nah saya memang sedang mempersiapkan buku berikutnya, itu topiknya tentang inner peace. Tadinya tentang cinta-cintaan ya, healing for bucin, gimana mendapatkan jodoh gitu ya. Nah terus mungkin karena saya udah dapat ya, jadi saya mau beralih ke inner peace gitu ya. Nah nggak juga sih, bukan karena itu ya. Tapi saya melihat ternyata dalam setiap fase hidup kita, sebenarnya yang kita butuhkan sebenarnya salah satunya skill inner peace ini, teman-teman. Nah, jadi topik kita adalah embrace every moment with inner peace. Jadi setiap momen yang kita embrace biasanya hanya yang indah-indah aja. Jadi yang indah itu di-embrace terus ya, disyukuri gitu ya. Tapi yang buruk-buruk itu biasanya kita buang, bahkan kita masukin ke dalam gudang. Nah, jadi
apakah berarti kita harus terus membawa momen yang nggak bagus itu? Sebenarnya enggak. Jadi kita boleh mencoba untuk menjadi netral ya. Jadi ketika ada kejadian yang buruk, kita tetap bisa duduk tenang, kita nggak usah berperang dengan keadaan buruk itu. Nah, di sisi lain, ketika ada hal yang begitu indah yang terjadi, kita pun bisa tetap tenang, stay cool, gitu, stay calm. Kenapa? Karena nggak ada yang kekal. Kita semua udah tahu ya, nggak ada yang kekal. Semua terus berubah. Bahkan kerutan kita akan bertambah kok. Secantik-cantiknya seseorang itu akan berubah. Tubuh kita pun akan terus beregenerasi, jadi nggak ada yang kekal. Nah, hari ini lebih banyak praktek dan kita nanti sharing ya. Saya punya waktu kira-kira mungkin 15 menit. Nanti setelah itu kita lebih tanya jawab dan saling memberi respons. Oke, jadi saya mau cerita apa nih tentang inner peace ini. Oke, kenapa saya mau membagikan pengalaman ini? Karena saya merasakan kesadaran ini justru ketika saya sudah melewati banyak sekali rintangan-rintangan dan tantangan-tantangan hidup. Nah, ketika semua tantangan itu hilang, saya tadinya yakin nih, saya pasti akan damai, saya pasti akan damai. Ternyata dalam hidup itu kita akan ketemu lagi hal-hal lain gitu ya. Bahkan hal-hal kecil lah, genteng bocor, misalkan tabung gas habis atau bocor, kita tuh bisa berperang lagi. Padahal itu situasi yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Nah, kenapa saya mau berbagi ini ke teman-teman? Karena saya merasakan ini adalah pengalaman spiritual dan pengalaman psikologis yang saya rasakan sangat berharga sekali. Dan ini jauh lebih berharga dibandingkan segala macam prestasi atau benda-benda yang kita anggap, wah, ini pasti menjadi sumber kebahagiaan kita. Ya, jadi itu alasan saya mau berbagi topik inner peace ini. Inner peace artinya damai di dalam hati kita ya, dan pikiran. Oke, saya paling suka gambar ini ya. Background saya juga hari ini gambarnya, ini adalah kutipan dari Eckhart Tolle ya. Nah, teman-teman bisa lihat sama-sama. Ini ceritanya pakai analogi ya, atau perumpamaan. Jadi bayangin ya, kita semua itu adalah seperti danau. Nah, di permukaan danau kita bisa lihat ya, bisa ada banyak perubahan. Entah ada hujan, atau panas, atau angin gitu ya. Tapi kita lihat yang bagian bawah. Danau itu ya, danau walaupun di atasnya itu sedang terjadi banyak sekali hal-hal yang kacau gitu ya. Tapi si danau, di dalam dasar danau itu tenang ya, tetap tenang dan tidak terganggu oleh kekacauan yang ada di luar. Nah, itu target kita hari ini, gimana supaya kita bisa seperti danau. Ya, kalau ditanya apa sih simbol damai? Setiap orang pasti beda-beda. Nah, saya juga pernah ditanya, apa simbol damai? Coba bayangin, apa sih arti damai? Gambar apa yang kebayang? Nah, saya selalu kebayangnya danau dan gunung. Nah, kalau teman-teman kebayangnya apa? Mungkin boleh ketik di chat. Kalau ditanya damai gitu ya, apa yang muncul? Apa yang muncul? Langsung kebayangnya apa? Apakah damai itu berarti ketika lagi di salon? Bisa juga. Lagi dipijit, itu damai. Ya. Nah, setiap orang punya definisi lain-lain. Nah, tapi kalau menurut yang ini penulis dari Eckhart Tolle, dan saya juga setuju, damai itu adalah ketika kita bisa seperti danau. Ya, tetap tenang dan tidak membara seperti api gitu ya. Nah, bukan berarti saya nggak suka sama api, tapi ini kita lagi bahas tentang gimana soal damai. Ya, damai itu di kondisi yang sangat stabil. Ketika lagi bahagia pun tetap stabil. Ketika lagi sulit pun tetap stabil. Jadi nggak meledak-ledak, nggak meletup-letup ya. Dan itu yang jauh lebih kekal. Oke, saya sambil baca. Oke, hijau, pohon, air, lihat sunset di pantai, lihat gunung dari jauh adem dilihatnya. Oke, nah otak kita tuh luar biasa teman-teman. Kita tuh bisa berkelana kemana-mana. Misalkan kita bisa loh ngebayangin gunung tanpa harus pergi ke gunung. Dan efeknya pun sama. Efek rileksnya tuh sama. Ya, oke, nanti silakan dicoba ya. Nanti saya akan berbagi metode apa yang bisa dilakukan untuk kita tetap bisa duduk di tempat sekarang, tapi kita bisa merasakan sensasi, perasaan, dan pikiran kita itu bisa langsung berubah di tempat yang kita bayangkan. Oke, berikutnya.
Nah, ini 4 hal yang hari ini saya mau bagikan. Oke, saya taruh dalam bahasa Inggris. Semoga ini ya teman-teman nggak ada kesulitan, tapi saya akan bantu terjemahkan. Mungkin buat yang teman-teman yang butuh ya, saya sambil jelasin aja. Oke, jadi ada menurut apa yang sudah saya pelajari dan saya rasakan sendiri. Oke, kunci dari inner peace ini adalah perpaduan dari 3 hal ini. Pertama adalah kita perlu punya peaceful body. Kita perlu punya tubuh yang damai dulu. Fisik kita perlu damai. Gimana caranya kita mau damai dengan tubuh kita? Oke, caranya adalah kita perlu sering connect. Kita sering mampir ke tubuh kita sendiri. Oke, lalu kita menerima tubuh kita. Lalu kita embrace our body. Embrace itu apa sih? Kita benar-benar menyayangi tubuh kita. Cara praktek paling gampang itu bayangin ketika mungkin teman-teman pertama kali punya anak ya, atau punya keponakan yang masih bayi. Oke, kita sentuh pelan-pelan kulitnya si bayi, telapak kakinya pun kita sentuh, kita benar-benar embrace. Wah, kita happy banget. Dan waktu itu kan si bayi belum bisa ngomong ya, belum bisa ngomong. Salah satu connecting-nya adalah dengan kita sentuh. Contohnya jarinya kita sentuh, itu adalah salah satu cara connect to our body. Nah, ke diri sendiri gimana? Kita juga bisa lakukan. Oke, kita akan coba sama-sama. Oke, saya harap mungkin teman-teman ini ya bisa sambil praktek aja, walaupun nggak on cam. Oke, salah satunya seperti ini teman-teman. Ya, latihan untuk koneksi dengan tubuh kita adalah kita sentuh tubuh kita. Oke, biasanya pas lagi mandi. Oke, saya suka bercanda sama teman saya. Ingat ya, ketika kita lagi mandi, itu kita harus mandiin diri kita tuh seperti lagi mandiin anak bayi. Waktu kecil, kalau mandiin anak bayi, oh hati-hati banget ya. Oh, pelan-pelan. Bahkan jangan sampai ada yang tertinggal kotorannya. Beranjak dewasa, kita mulai terlalu terburu-buru. Wah, kayaknya nggak sabaran. Akhirnya mandi itu udah bukan seperti mandiin anak bayi, tapi kadang seperti lagi cuci lantai WC gitu ya. Nah, ini ekstrimnya ya. Jadi saya suka bercanda, ingat ya, mandi itu jangan seperti lagi sikat WC. Tapi bayangin, mandi itu seperti lagi membasuh kulit bayi yang sangat sensitif. Nah, ini ya. Jadi lakukan sentuhan seperti ini. Oke, sentuhan-sentuhan seperti ini bagus. Nah, ini karena mayoritas perempuan, tambahan juga buat perempuan, satu cara yang sangat bermanfaat buat perempuan untuk hormon-hormon kita adalah kita perlu sesekali menyentuh bagian-bagian sensitif di tubuh kita. Oke, contohnya adalah di bagian dada ya, di bagian payudara. Oke, nanti teman-teman setiap kali sudah mau tidur, nah boleh disentuh dengan pelan ya, gentle. Jadi seperti lagi sentuh anak bayi ya. Ingat ya, sentuh anak bayi. Nah, kalau ada pasangan boleh minta tolong pasangannya. Boleh nggak tolong sentuh aku gitu ya. Sentuh, nah itu bagus buat kesehatan dan keseimbangan jiwa kita. Nah, itu tentang tubuh yang damai, lalu menerima tubuh kita. Biasanya ada satu bagian tubuh yang kurang kita suka. Nah, boleh ketik di chat, teman-teman ada nggak satu bagian tubuh yang teman-teman kurang suka? Kurang suka itu kayak kita tanpa sadar kita sering membuli bagian tubuh itu. Misalkan, aduh hidung saya pesek banget nih. Aduh, perut saya banyak banget lipetannya. Atau misalkan, aduh di bawah mata saya banyak kerutan, saya nggak suka. Sampai akhirnya saya mau dioperasi deh. Saya nggak suka banget. Saya belek aja gitu. Saya nggak suka dengan mata saya. Kayak saya sambil baca, ada nggak? Oke, paha. Ya, bagian paha. Nah, ada lagi nggak bagian tubuh yang kurang disuka? Nah, contohnya, misalkan kita nggak suka dengan paha kita. Oke, salah satu cara berdamai dengan tubuh kita, oke, coba sentuh si paha. Sentuh paha itu, sentuh si paha, lalu bilang, minta maaf ya. Maaf ya, tanpa sadar, aku sering ngebully kamu. Lalu kita bilang terima kasih. Makasih ya paha, kamu ternyata selalu ada loh sama aku. Kamu nggak pernah ninggalin aku. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu loh, aku bisa nggak ya berdiri dengan mantap dan tegak. Nah, seperti itu ya. Jadi kita itu latihan untuk ngobrol dengan bagian tubuh kita. Nah, kalau saya sendiri, ada beberapa bagian yang saya sadari jarang saya kunjungi.
Contohnya leher. Oke, leher silakan nanti cek tubuh masing-masing ya. Nah, saya merasa leher itu dapat perlakuannya tidak seperti perlakuan di wajah. Kalau wajah itu kayaknya, dikasih yang terbaik. Nah, kalau leher itu kayak, udahlah, nggak kelihatan ini. Nah, salah satu latihannya adalah kita benar-benar berdamai dengan tubuh kita itu secara utuh. Ya, kita nggak usah nunggu orang lain suka sama kita, tapi kita harus suka dulu dengan tubuh kita. Oke, sentuh bagian leher. Nah, lalu ada satu bagian kalau di perempuan ya biasanya itu di dekat selangkangan ya, maaf. Di dekat selangkangan biasanya agak-agak gelap dan berdaki. Kenapa? Karena banyak keringat dan mungkin ketika lagi bersihin tuh buru-buru dan itu udah bertahun-tahun. Nah, buat yang masih punya anak mungkin menjelang remaja, itu saya juga merasa ya dulu kan nggak ada panduannya ya. Itu kita perlu membimbing anak-anak kita gitu ya, nggak perempuan nggak laki-laki, khususnya yang di bagian itu harus dibersihin gitu ya. Nah, itu salah satu latihan untuk berdamai dengan tubuh kita. Lalu ketika kita lagi ada rasa sakit. Oke, ketika lagi ada rasa sakit, misalkan di sini kita sakit ya. Oke. Rumusnya adalah kita harus perlakukan diri kita seperti kita memperlakukan anak bayi. Ya, ketika anak bayi bilang sakit, kita akan bilang mana yang sakit sini? Diusap-usap. Ya nggak sih? Tapi beranjak dewasa, kita jadi agak-agak sadis dengan diri kita sendiri. Ketika ada sakit di badan kita tuh malah marahin badan kita. Kenapa sih sakit mulu gitu ya? Nah, setiap kali ada rasa sakit di tubuh kita, belajar untuk sentuh dulu, diusap-usap, lalu tanya, kenapa? Sakit lagi ya? Diusap-usap, tenang ya. Sakit ya, sakit banget ya. Jadi nggak usah ditolak ya, tapi coba diusap-usap. Ya, tenang-tenang ya, diusap-usap itu seperti menenangkan diri kita dan seperti menenangkan anak kecil yang lagi kesakitan. Itu soal tubuh. Lalu yang kedua adalah gimana supaya punya emosi yang damai. Ini jujur butuh latihan ya, dan it's okay loh kalau sesekali kita nggak bisa mengendalikan emosi kita. Tapi semua emosi itu adalah penting, bukan hanya emosi baik. Emosi marah pun penting. Setiap kali kita marah, kita coba duduk dengan emosi itu. Duduk, lalu kita boleh sentuh, bisa di dada ya kalau marah ya. Lalu kita tanya, kenapa marah? Marah kenapa? Ya, sebel banget toh, Kak. Itu orang tuh jahat banget. Oh ya, oke. Marah, nah lakukan yang tadi tuh. Tarik nafas, lalu doa juga. Doa sesuai keyakinan masing-masing. Ingat, jangan dibenci rasa marah itu, tapi duduk dulu. Biasanya di balik emosi ada pesan yang mau disampaikan. Ada pesan sponsor. Ya, di balik itu ada pesan sponsor yang mau disampaikan. Contohnya, kalau anak kecil lagi marah-marah, itu biasanya tanda dia lagi butuh sesuatu. Kalau kita lagi marah, itu tanda kita lagi butuh sesuatu juga. Nah, lalu yang ketiga adalah gimana supaya punya pikiran yang damai. Nggak cepet-cepet taunya sih. Tadi kalau cepet tahu ada itunya kata kamu. Kita bayangin pikiran kita itu seperti lemari ya, atau rumah kita. Jadi kita perlu disortir. Coba bayangin pikiran kita itu lebih seperti kebun yang indah atau seperti gudang yang berantakan. Ya, ada orang mungkin kalau mau tahu isi pikiran kita, ini ya, boleh nanti kita diskusikan sama-sama. Tapi kalau mau tahu isi pikiran kita lihat meja kerja kita, atau kita lihat kondisi dapur kita, atau kita lihat kamar mandi atau kamar tidur kita. Itu adalah cerminan isi pikiran kita, gitu ya. Makanya Marie Kondo kan mengajak kita semua untuk rapihin rumah, karena biasanya rumah yang berantakan itu simbol isi pikirannya lagi berantakan juga. Ya, walaupun ada juga sih orang yang pikirannya berantakan, tapi kamarnya rapi, gitu ya. Jadi ini hanya contoh aja. Oke. Lalu kita akan defrag all memories, seperti laptop atau komputer itu memorinya udah kepenuhan, jadi harus ada yang dibuang. Mana yang udah harus dibuang nih? Jadi jangan-jangan ini udah nggak perlu, harus dibuang gitu ya. Nah, jadi targetnya setelah punya tubuh yang damai, pikiran dan emosi yang damai, nah itulah integrasi dan kita bisa merasakan alignment, jadi menyatu ya, nyambung. Seperti kalau pesawat terbang itu hanya akan terbang kalau sudah align. Kalau semuanya udah semuanya sudah benar-benar sudah kompak baru bisa terbang. Begitu juga inner peace. Inner peace ini adalah kombinasi dari 3 aspek ini.
Ya, jadi kita bisa berkoneksi dengan alam dan kita bisa merasakan energi jiwa kita tuh tinggi, ya, nggak down, nggak low, tapi kita tinggi terus. Ciri-ciri orang yang inner peace-nya bagus apa? Pertama, kelihatan dari wajahnya, kemudian tubuhnya nyaman, ya, tubuhnya nyaman. Coba sekarang bagian tubuh mana yang teman-teman satu bagian tubuh yang sering merasa nggak enak. Kayak boleh ketik di chat untuk berbagi, ada nggak satu bagian tubuh yang seringkali kayak nyut-nyutan atau pegel, misalkan saya di pundak. Nah, biasanya pundak saya nggak enak, tapi hari ini enak banget. Ya, enak banget ya. Karena memang biasanya kalau setiap hari Jumat khususnya ya, saya kayak relax banget, peace banget, peaceful. Nah, tiap orang lain-lain. Saya sambil baca ya. Oke, pundak, bahu, punggung. Ya. Nah, jadi nyambung, tubuh kita itu memberi pesan yang paling jujur. Kalau perasaan dan pikiran kita lagi kurang nyaman, biasanya tubuh kita yang akan bereaksi. Itulah luar biasanya ya tubuh kita. Jadi dengan adanya inner peace, hopefully latihan-latihan ini bisa kita coba sama-sama ya teman-teman. Kayak kita akan mulai yang tadi sudah kita mulai sebenarnya ya. Jadi setiap momen itu akan berubah-berubah. Jadi coba kita selalu mengatur nafas kita dan tambahkan dengan saya sangat merasakan betapa aspek spiritual juga penting ya. Nah, spiritual nggak selalu harus agama ya, nggak selalu harus agama tertentu, tapi tarik nafas aja itu udah satu tanda. Oke, saya masih hidup. Puas-puasin teman-teman, oksigennya masih gratis ya. Berapa banyak yang oksigennya harus bayar? Satu tabung oksigen itu berapa? Jadi buat yang sering merasa kurang nyaman dengan tubuhnya, dimulai dengan perbaiki cara nafas. Oke. Nah, ini saya dapat satu definisi. Jadi apa sih inner peace itu? Nah, jadi intinya inner peace itu adalah kondisi psikologis kita itu ya dalam keadaan yang sangat tenang. Ya, sangat tenang walaupun lagi stres. Tetap tenang walaupun lagi stres. Nah, jadi ini banyak yang bilang inner peace itu adalah lawannya stres gitu ya. Nah, tapi sebenarnya untuk bisa inner peace itu nggak harus bebas stres. Kita tetap bisa damai dan tenang walaupun kita lagi banyak stres. Oke, nah biasanya kalau pikiran yang damai itu biasanya dihubungkan dengan bliss. Kayak lagu yang tadi tuh, I am bliss. Happiness and content. Merasa cukup banget. Oke, sekilas. Dalam sehari kita punya 24 jam. Nah, ini menurut saya adalah 5 hal yang biasanya menjadi sumber kita tidak lagi merasa tenang dalam hidup kita. Pertama, urusan keluarga. Urusan teman. Jadi ada hubungan dengan manusia ya. Lalu urusan kesehatan, urusan uang, nah dan yang paling penting ini adalah yang di tengah-tengah ini adalah faith ya. Faith itu adalah kita punya alasan untuk hidup. Itu adalah faith. Ini akan bahaya kalau kita mulai nggak tahu lagi saya apa ya, kenapa saya hidup ya. Saya nggak tahu loh alasannya. Nah itu ya yang jadi problem. Nah jadi dalam sehari kita punya 24 jam, kita bisa mengatur kita mau lakukan apa yang penting nih untuk kita lakukan. Dan setiap hari kita punya pilihan. Saya mau lihat yang ke kanan atau yang ke kiri. Semua momen yang ada, semua kejadian itu bisa kita lihat yang gelapnya atau yang terangnya. Nah, ini 2 aja sih yang hari ini saya mau bagikan. Ini 2 sumber yang bisa membuat kita tidak merasa damai atau kita tidak bisa inner peace. Pertama adalah berhubungan dengan perasaan dan biasanya itu ada hubungan dengan manusia. Ya, jadi orang-orang yang mungkin pernah bikin kita kesel, saya yakin nggak lebih dari 10. Kalau ada lebih dari 10, itu bisa jadi masalahnya di kita ya. Ya, dalam hidup kita akan ketemu orang-orang yang kayaknya sentimen banget gitu. Saya nggak salah kok dia jahat banget gitu ya. Tapi nggak lebih dari 10. Kalau lebih dari 10, kita yang harus evaluasi. Ada apa nih? Kok saya bisa punya 10 orang yang bisa bikin saya perasaannya meledak-ledak? Nah, yang kedua, yang kanan ini adalah segala hal yang berhubungan dengan benda. Itu keinginan. Ini adalah sumber yang bisa bikin kita tidak merasakan damai atau tenang. Nah, ini sumber penderitaan. Jadi yang pertama itu rasa marah. Nah, emosi itu banyak ya. Tapi saya setelah merenung, saya meditasi, saya terus journaling, saya refleksi. Apa sih yang bikin saya merasa belum puas dengan hidup? Ternyata adalah rasa marah. Nah, sekarang silakan teman-teman di catatan masing-masing gitu ya, atau di handphone juga boleh, atau ketik di chat juga boleh.
Oke, silakan ditulis siapa saja orang yang pernah membuat teman-teman merasa marah, benci, kecewa, dan menderita juga, mungkin karena kehilangan orang itu, dari masih kecil sampai sekarang. Setiap orang punya list orang-orang itu. Nah, oke, mungkin 1 menit ya. Saya akan tunggu. Oke, siapa saja sih orang-orang yang pernah membuat saya merasa marah? Oke, saya sendiri saya ada 4 orang sih. Ada 4 orang dan satu-satu itu saya terus proses ya. Saya terus proses dalam arti saya terus bahkan jaga jarak itu perlu juga, teman-teman. Bukan berarti kita tuh harus memaksakan diri ya. Jadi saya pernah ada beberapa orang yang saya merasa memperlakukan saya kurang baik. Dan benar-benar itu sampai membuat saya merasa marah sekali gitu ya. Tapi saya nggak bisa ekspresikan rasa marah. Karena kalau di budaya Indonesia itu, budaya Timur, yang lebih muda nggak bisa kan mengekspresikan marah ke yang lebih tua. Itu yang waktu itu saya rasakan. Nah, rasa marah ini sumber segala penyakit nih, teman-teman. Ya, sumber segala penyakit itu salah satunya rasa marah. Ya, walaupun saya belum nemuin jurnal yang sainsnya, tapi ada yang pernah katakan, orang-orang yang punya penyakit kronis itu biasanya punya rasa marah yang terpendam. Nah, gimana cara mengetahui rasa marah kita? Kita coba list dulu aja, siapa saja orang-orang yang pernah bikin kita merasa marah. Nah, lalu yang kedua, yang jadi penderitaan itu adalah greed atau keserakahan ya, ketidakpuasan. Biasanya ini berhubungan dengan benda atau sesuatu lah, entah kekuasaan atau kekayaan atau popularitas gitu ya. Nah, apa saja sih sesuatu yang pernah membuat teman-teman merasa tidak puas, sedih, kecewa, dan menderita karena tidak mendapatkannya? Oke, kita semua pernah ngalamin ya momen-momen, bahkan kita bisa melihat dari berbagai sisi gitu ya. Misalkan saya pernah mengalami satu kejadian, saya ditipu, benar-benar ditipu gitu ya. Zaman sekarang banyak banget penipuan ya, hati-hati ya lewat online, karena ada kenalan saya sampai kehilangan ratusan juta karena ditipu gitu ya. Nah, lalu berapa banyak yang pakai investasi akhirnya duitnya hilang. Nah, ketika ngalamin seperti itu, cara apa yang bisa kita lakukan? Duduk dulu, oke, sambil kita mencoba berdamai. Ya, saya suka sentuh bagian dada ya. Makanya orang tua kita kalau kesel kan diusap-usap ya. Nyata itu memang ada ininya, efeknya ya, diusap. Oke, lalu baru ditipu nih. Waduh, saya ditipu. Kesel banget, duit ratusan juta hilang gitu ya. Oke, caranya gimana? Kita duduk dulu, lalu kita terima. Oke, saya merasa marah, saya baru ditipu. Oke, lalu masih belum bisa marah, masih belum bisa berdamai. Oke, tarik nafas. Oke, lalu tanyakan kepada diri kita. Oke, apa nih? Apa pelajaran yang saya dapat dari kejadian ini? Oke, pelajarannya jangan gampang percaya sama orang, contohnya. Masih kesel? Nggak apa-apa. Ingat, rasa keselnya jangan ditolak, tapi diterima. Oke, jadi ini 2 hal yang jadi sumber derita. Nah, jadi yang saya temukan waktu masih kecil, saya merasa menderita ketika saya nggak bisa makan es krim karena dibilang lagi batuk. Lalu ketika saya nggak boleh main, karena saya pengen banget main terus. Waktu masih kecil, ini sumber penderitaan saya. Ternyata waktu remaja, ini udah nggak ngeganggu saya sih. Nah, waktu remaja, ternyata yang jadi sumber penderitaan saya itu ketika saya nggak bisa mendapatkan barang-barang ini nih. Saya nggak bisa main internet sampai puas ya. Lalu saya nggak boleh nonton Maria Mercedes waktu dulu ya. Jadi kepuasan saya waktu remaja tuh ini. Saya tuh marah ketika saya nggak boleh beli barang yang saya mau. Nah, lalu beranjak dewasa, berubah lagi teman-teman. Saya merasa, saya kayaknya akan damai deh kalau saya punya banyak dolar. Saya yakin kalau saya menikah pasti saya damai. Atau saya kalau punya tas ini saya pasti damai gitu ya. Lalu saya kalau punya anak pasti damai gitu ya. Nah, saya baru di tahap ini ya. Nah, teman-teman di sini pasti udah yang tahap yang lebih tinggi lagi. Nah, lalu saya tanya ke lansia-lansia, opa-oma yang saya temui, yang umurnya 80, lalu sudah mau umur 90. Saya tanya, kalau udah umur 80, apa sih yang penting? Tahu jawabannya apa? Jawabannya ternyata ini. Yang penting itu saya sehat, saya bisa main sama cucu, sama anak, itu udah cukup. Nah, ini yang kanan bawah ini adalah altar doa saya ya. Jadi ternyata
saya ingat nih, kalau udah tua, ini yang kita mau kejar sebenarnya. Kita mau rasakan damai. Ini di danau seperti ini, dan perasaan kita itu tenang. Kita nggak ngejar lagi yang waktu muda ini. Oke ya, nanti kita diskusi sama-sama. Oke, lalu intinya jadi untuk sesi yang ingin saya bagikan, untuk bisa inner peace, rumus yang saya tawarkan adalah ini. Cinta atau love plus abundance, itu adalah inner peace. Itu versi saya. Setiap orang punya versi masing-masing. Love itu apa? Kita bisa memaafkan orang yang paling pernah nyakitin kita. Dan yang paling penting adalah kita bisa maafin diri kita sendiri. Itu paling susah. Maafin orang lain lebih gampang. Maafin diri sendiri itu lebih susah. Lalu kita bisa melepas orang-orang yang memang udah nggak perlu lagi ada dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah kita bisa merasa cukup, lalu merasa puas. Merasa puas, ada satu latihan yang bisa membantu saya banget. Caranya seperti ini. Buat yang merasa, aduh saya tuh nggak, aduh hidup saya gini-gini aja deh, aduh saya merasa kurang. Orang enak ya, punya mobil, punya rumah. Nah, coba tulis di kertas. Apa sih yang masih belum didapat dalam hidup? Rumah. Misalkan apa lagi? Pengen apa? Keinginan itu pokoknya banyak. Nggak apa-apa, ditulis aja di kertas. Ditulis. Nah, setelah ditulis, lalu cek. Ini beneran yang saya mau nggak sih? Atau sebenarnya karena orang lain punya, saya mau juga gitu. Nah, harapannya setelah punya love, abundance ini, abundance itu berkelimpahan ya, perasaan berkelimpahan, merasa cukup. Lalu yang terakhir adalah kita bisa merasakan inner peace, jadi perasaan itu tenang banget, easy, pure itu murni, nggak ada niat jahat apapun, lalu enjoy banget, dan merasa bersyukur. Oke, nah ini ada satu latihan sebenarnya, cuma ini saya skip dulu ya, nanti kita tanya jawab dulu. Nah, bayangin hidup kita itu seperti filmnya mau seperti apa. Nah, ini adalah foto saya punya impian itu, saya pengen banget ke New York untuk, ini aja sih, ada di bagian di UN Women ya, ini imajinasi aja. Akhirnya saya cari di Facebook, ya udah saya chatting, terus saya nyamperin di Jakarta gitu ya. Nggak ada apa-apa sih teman-teman, cuman memuaskan aja. Dari situ saya merasa, lucu-lucuan aja ya, ketemu, duduk, ngobrol dengan UN Women yang di Jakarta. Nah, bayangin setiap momen itu kita yang memilih adegan berikutnya apa ya, saya mau film saya ceritanya seperti apa, apakah ceritanya film komedi, atau film pembunuhan, atau film yang sedih-sedih, nangis terus, kita bisa milih. Oke, semoga dengan adanya inner peace dalam diri kita bisa kontribusi untuk menciptakan world peace, perdamaian dunia. Dan ini pertanyaan penutup buat teman-teman semua. Why am I here? Nah, kenapa saya ada dalam hidup ini? Apa sih kontribusi atau warisan yang akan saya kasih dalam hidup? Kemudian ini kesimpulannya, jadi integrasi dari tubuh, pikiran, dan emosi kita. Oke, silakan nanti dipraktekkan ya, dan kita semua terus berproses. Oke, jadi itu saja yang ingin saya bagikan. Kita masih ada waktu ya, kita bisa sharing, dan sharing is caring. Dan saya di sini bukan sebagai pengajar, tapi saya menceritakan apa adanya sih. Rumus inner peace yang saya temukan itu adalah 2 itu aja. Nggak usah banyak-banyak. Jadi lebih gampang kan? 2 dikit kan? Yaitu rasa marah. Jadi setiap hari saya bawa dalam doa siapa saja orang-orang yang tanpa sadar masih saya benci. Nah, dan ternyata yang sering kita benci itu adalah diri kita sendiri. Itu kenyataannya. Lalu yang kedua, saya tuh masih nggak puas nggak sih dalam hidup? Saya tulis apa saja yang saya nggak puas. Nah, setelah ditulis, teman-teman bisa coba ya. Setelah ditulis, itu entah kenapa ya, biasanya saya lebih tenang. Dan akhirnya saya jadi sadar, waduh, ternyata saya udah punya sih, semua yang saya mau tuh saya udah punya sebenarnya. Cuman karena nggak puas, saya nuntut lagi. Oke, ya itu aja. Tetap bersama saya ya. Semuanya nggak ada yang tidur kan? Nggak apa-apa, tidur juga nggak apa-apa sih. Karena saya juga suka gitu tuh, lagi webinar kadang tidur. Kalau tidur justru saya bersyukur. Berarti saya membuat teman-teman semua relax. Ya nggak? Oke, itu aja Mbak Marisa. Thank you so much Mbak Maya. Waduh, ini tahu aja ya, ini jam-jam yang ngantuk memang ya Mbak Maya ya. Tapi tadi ada yang bikin seger tuh pas lihat fotonya Maria Mercedes, jadi inget ya zaman itu ya. Memori dulu ya. Memori dulu.
Seru emang ya. Seru. Oke, ini teman-teman yuk kita manfaatkan sesi tanya jawab hari ini ya. Ya pasti dari beberapa paparan itu ada mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin kendala bahasa juga ya. Nggak semua bisa apa namanya mendengar atau memahami istilah-istilah bahasa Inggris. Tapi mumpung Mbak Maya ada di sini dan kita bisa tanyakan ya. Yuk, boleh diaktifkan mikrofonnya, boleh lewat chat. Nanti kita bacakan pertanyaannya sambil kita bahas. Itu ya mungkin ya, Mbak Maya ya. Ya, boleh cerita juga boleh. Kalau nggak ada Iya. pertanyaan ya, mungkin cerita aja. Apa sih Mbak satu Marisa hal mau yang tanya dong. Ini siapa nih Mbak Saya Rizky? Nora, Mbak. Saya Oke, Nora. silakan. Oh, Mbak Nora, silakan Mbak Nora. Oke, salam kenal Mbak. Suaranya hilang nih Mbak Nora. Oke, sebentar Mbak. Oke. Sudah jelas belum ya Ya, Mbak sudah. Ya. Oke, ya. Mbak Marisa, salam kenal. Iya Mbak, senang Iya. banget bisa kenal Mbak Nora. Iya, Mbak Maya mau tanya. Tadi kan dijelaskan juga beberapa seperti kalau bisa kita punya seperti plan ya untuk kehidupan kita selanjutnya apa. Nah, pengalaman saya sendiri sih Mbak, kadang dulu sih saya punya plan sampai saya tuh merasa sangat ambisius gitu Mbak ke plan itu. Saya harus punya target ini, target itu, target ini. Akhirnya one day saya kena autoimun, semuanya rasanya tuh kayak nggak ada harapan gitu. Seperti itu, karena kan pasti hidupnya berubah gitu. Nah, perlahan semakin membaik, akhirnya saya tuh kayak less ambisiusnya tuh kayak berkurang. Akhirnya saya tuh merasa, kok kayaknya karena saya ambisius itu, akhirnya saya ada trigger keluarlah autoimun saya ini. Nah, yang saya bingung akhirnya, sebenarnya gimana ya bedain, ini tuh saya tuh pengen punya plan lagi seperti ini seperti itu, tapi saya takut ambisius itu muncul lagi sampai akhirnya nanti nge-trigger diri saya, takutnya malah drop seperti itu Mbak Maya. Nah, ini kayaknya pertanyaannya relate sama banyak yang hadir di sini deh ya. Jadi, apakah ambisi itu sehat? Yang pertama, terus gimana kita memanfaatkannya itu tuh supaya bisa membantu kita justru Mbak Maya, silakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nora. Jadi ini ya, saya juga berbagi ya, karena tadi saya udah bilang ya, hari ini yang saya bagikan ini sebenarnya nggak terlalu banyak teori, tapi ini lebih banyak praktek-praktek yang saya jalani sendiri. Oke, sedikit cerita, saya salah satu orang itu sih, Mbak Nora. Saya sangat ambisius. Jadi saya mungkin dari kecil ya, TK SD itu saya ambisius sekali. Dan saya itu tipe yang setiap akhir tahun saya nulis di kertas apa saja ambisi yang saya mau capai. Nah, saya sama sih Mbak. Sama ya. Nah, cerita tahun 2000 saya tulis ambisi saya itu ada 20 ya. Waktu itu wah masih ambisi banget. Nah, terus setiap tahun nanti saya checklist lagi tuh, udah kesampaian atau belum. Nah, anehnya setelah sudah 20 tahun, saya ingat banget, mungkin 20 tahun kemudian, setiap akhir tahun saya buka lagi kan. Terus saya mau tulis di kertas, apalagi ya ambisi saya gitu ya. Ada sih mengada-ngada gitu ya. Mengada-ngadanya tuh sampai saking semuanya udah saya coba, sampai akhirnya mengada-ngada tuh misalkan, oh, saya mau belajar balet. Karena waktu kecil saya belum selesai belajar balet. Lalu mau belajar drum. Ya udah saya ikutin, tapi hanya sekali. Terus habis itu kayak nggak jadi deh, balet ternyata susah ya, saya takut kaki saya patah gitu. Terus belajar drum 3 kali lumayan. Nah dari situ saya sempat akhirnya saya duduk dan saya menyadari, wait, kayaknya kalau saya terus ikuti ambisi, saya butuh sih buat bensin ya. Nah akhirnya saya di usia 40, saya ingat satu momen itu, tiba-tiba saya nggak punya ambisi loh Mbak Nora. Dan saya tiba-tiba merasa kosong banget. Kosongnya tuh begini. Aduh, ngapain lagi ya? Maksudnya kok nggak terlalu banyak masalah kayak dulu nih? Itulah manusia ya, luar biasa ya. Waktu lagi banyak masalah kan justru kayak berharap ini segera selesai. Pas semua udah kayak kita udah capai nih, tiba-tiba tuh kita cari lagi. Nah, mungkin saya cerita sedikit ya Mbak Nora ya. Jadi kan saya tuh di buku saya kan saya cerita ya, saya tuh jadi single cukup lama lah. Dan saya tuh udah coba
deket dengan berbagai laki-laki gitu ya. Wah, pokoknya pertualangannya lumayan deh. Pokoknya kalau ditanya, saya udah pernah deket berapa laki-laki, itu seperti jumlah umur saya lah. Jadi kalau umurnya 38, ya udah, saya udah 38 kali kencan gitu. Nah, yang saya rasakan seperti ini. Kita perlu fokus dengan kondisi saat ini, tapi kita boleh punya keinginan. Saya punya keinginan, saya pengen ke New York. Saya pengen menjadi seorang expert lah di PBB gitu ya. Nah, setelah saya punya keinginan itu, saya buat ketawa-ketawa aja. Ya udahlah, seru-seruan, asik kalian. Nanti pakai jaket warna hitam, pakai sepatu boot gitu ya. Nah, ini sudah pernah saya terapkan ya Mbak Nora ya. Ketika kita punya ambisi, caranya seperti ini. Kita boleh punya ambisi, habis itu kita surrender. Surrender itu artinya kita kayak doanya begini sih. Ini doa secara umum ya. Kalau ini memang hal yang baik untuk diri saya dan orang lain, oke, saya akan jalani. Nah, tapi kalau ini malah mengganggu kesehatan saya dan bikin saya malah jarang ketawa, oke, ini tanda nih. Ini nggak ya? Ini sesuatu yang penting nggak ya? Nah, terakhir Mbak Nora, soal ambisi ya. Jadi ambisi itu ada yang ambisi yang sehat dan ambisi yang kurang sehat. Ambisi yang sehat itu adalah kalau kita punya ambisi itu, lalu kita makin berseri-seri. Kita makin, yeay, asik bangun tidur tuh kayak, aduh, happy banget. Tapi kalau ambisinya mulai kurang sehat, kita lihat reaksi tubuh kita. Misalkan mulai jerawatan, mulai sering sakit lambung. Nah, kalau tadi Mbak Nora cerita, misalkan memicu autoimun, misalkan. Kita harus terima kasih sih justru. Makasih ya, untung kamu kasih rem buat aku. Ya, kayak rem. Ini rem. Oke, rem. Nah, sekarang kalau udah kejadian gimana? Apakah udah nggak boleh punya ambisi? Boleh, tapi ditambahin. Saya pengen deh punya ambisi titik-titik-titik. Oke, dan saya pengen deh bisa untuk kebahagiaan saya dan orang lain. Ya, jadi kalau di coaching kita biasanya tanya sih, saya mau punya ambisi ini. Why? Kenapa? Kenapa ini penting buat saya? Oke, kenapa ini penting? Lalu tanya, ini realistis nggak sih? Lalu ini bisa bikin saya happy nggak? Lalu bisa bikin orang lain happy nggak? Ya, jadi saya selalu bilang ya, diri sendiri dan orang lain ya. Bukan cuma membahagiakan orang lain, tapi kita juga harus bahagia. Nah, jadi kalau yang saya bisa respon sih, Mbak Nora, punya ambisi itu memang bisa bikin kita stres. Nah, tapi caranya gimana? Kita tulis aja. Kita tulis apa yang kita mau. Misalkan saya pengen deh punya villa di Bali. Saya pengen punya villa di Bali nih. Bisa ketemu Mbak Marisa. Saya mau punya villa gitu ya. Tapi habis itu saya bersyukur. Oh, tapi saya bersyukur loh tempat tinggal saya sekarang tuh enak gitu. Happy banget. Jadi saya sayang dengan tempat tinggal saya sekarang. Ya, jadi ini ambisi. Habis itu balik lagi. Saya bersyukur tapi dengan apa yang sudah saya miliki sekarang. Jadi saya juga nggak terlalu setuju kalau orang yang nggak punya ambisi sama sekali ya. Jadi kita tetap perlu punya ambisi karena itu yang akan menjadi motor kita sih untuk bertumbuh. Kalau kita udah nggak punya ambisi, nanti kita akan nggak tumbuh karena nggak ada hal yang kita mau capai. Nah, mungkin kalau Mbak Nora ada mau nambahin lagi, silakan loh Mbak. Kalau aku sih rasanya ambisi ya itu sehat atau nggak sehat, lihat reaksi tubuh kita. Kalau tubuh kita jadi kayak kurang fit, berarti ya kita coba explore nih. Ini ambisi kenapa ya? Kok bikin saya jadi sakit kepala ya? Bukannya bikin ketawa. Nah, mungkin itu ya. Mbak Marisa nih mungkin tambahin. You have your story juga. Tapi benar sih itu paling mudah tuh mengamatinya gitu ya. Saat kita sedang berusaha mewujudkan ambisi itu energi level kita jadi naik atau turun, jadi happy atau terengah-engah, atau malah dikit-dikit rasanya badan jadi capek gitu ya, tandanya kan energi levelnya turun tuh. Gimana Mbak Nora, ini nggak cukup puas dengan jawabannya atau ada lagi yang mau ditambahin? Cukup membantu sih Mbak Marisa, Mbak Maya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Nora. Ya. Terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lain? Ayo ditunggu. Sambil kita
Iya, jadi mungkin sambil nunggu Ah, kalau ada yang mau merespon lagi ya. Jadi yang Ya. aku rasakan nih soal ambisi itu, jadi dalam semesta ini ya, ini aku juga banyak belajar sih ya. Jadi di semesta itu ada hukum ya, hukum yang sangat mutlak. Itu adalah hukum kalau ada yang ngejar, biasanya ada yang lari. Ya, ada yang ngejar, biasanya ada yang lari. Ya, Jadi ya, ya, ya. ambisi ya. Jadi ambisi itu jangan dikejar sih. Tapi kita boleh kayak misalkan, oke, saya pengen deh gini ya. Itu saya sudah buktikan ya. Iseng-iseng aja, hati-hati ya dengan ambisi itu ya, dengan keinginan ya. Jadi dari beberapa hal nih, contohnya, saya tuh tipe yang mungkin tipe yang sangat ambisiusnya. Setiap kali saya mau sesuatu tanpa sadar ya, saya nggak mikirin sih, nggak mikirin. Tapi saya suka berimajinasi. Contohnya, saya pernah di satu tempat ya, datang ke satu tempat, terus saya lihat ruangannya, ih bagus ya, pengen deh gue kerja di sini. Setahun kemudian saya kerja Terwujud. di sini. Ya, terus bahkan urusan cowok juga pernah nih, makanya hati-hati. Takutnya salah pilih ya gak sih? Karena bisa jadi kejadian kan. Terus dari jauh kan lihat nih. Kata Mbak Nora itu ya, Mbak Maya, law of attraction bukan itu kalau kayak sebenarnya ya mungkin iya ya. Saya nggak belajari khusus ya. Cuman kalau yang saya rasakan itu adalah ketika kita punya ambisi, tapi kita nggak boleh nuntut. Jadi kayak ya udahlah, dapet bagus, nggak dapet juga I'm happy gitu ya. Emangnya gue pikirin, maksudnya yang penting udah usaha. Nah tapi hati-hati, law of attraction itu jangan sampai jadi salah kaprah ya. Jadi cuma di pikiran doang ya. Tapi tetap harus punya actionnya juga sih. Nah buat yang punya reaksi tubuh ya, kalau aku rasakan begini nih. Ketika kita punya ambisi, terus kita akhirnya jadi nggak karuan ya. Kita jadi sering marah-marah. Kita tuh jadi mimpi buruk. Kita boleh jujur sama diri sendiri sih. Sebenarnya apa sih yang kamu kejar? Apa sih yang lagi kamu kejar? Biasanya nggak jauh-jauh sih. Karena pengen dapet pengakuan sih biasanya. Pengen pengakuan, terlihat lebih keren, lebih kaya, atau lebih populer, atau mau kalahin seseorang gitu. Mungkin itu. Oke. Menarik ini ya. Nah, itu kalau dengerin Mbak Maya tadi bilang, itu kayak ini nggak sih di film Ghost, inget nggak Mai dulu salah satunya, if you want it really bad, let it go, katanya gitu. Jadi Benar, itu mungkin ya yang dimaksud surrender tuh gitu kali ya. Jadi benar-benar kita harapkan, mimpikan, tapi kita action juga, tapi hasilnya kita serahkan kepada alam nanti yang menjawab gitu ya. Iya. Kurang lebih gitu ya. Ini pas banget nih kita nyambung nih. Barusan aku ketik di chat buat respons Mbak Nora. Dulu aku memang baca kayak Law of Attraction gitu ya, The Secret dan lain-lain ya. Bukannya nggak bagus ya, bagus gitu. Tapi entah kenapa aku jadi stres dulu. Jadi stres mana nih. Jadi kita nggak surrender. Akhirnya ada satu buku Letting Go itu tentang surrender. Nah itu yang tadi Mbak Marisa bilang. Jadi kita boleh punya sesuatu yang kita mau nih. Misalkan misalkan saya nggak tahu nih masalahnya apa, misalnya pengen sehat gitu ya, sehat, boleh, kita harus punya ambisi itu. Pengen remisi kalau kata teman-teman autoimun. Pengen remisi. Nah tapi habis itu jangan nuntut, kok saya nggak remisi sih gitu ya, mana gitu ya. Nah ada satu latihan lagi nih buat teman-teman coba ya, saya juga praktekin soalnya. Kita seringkali bingung ya untuk tahu apa yang penting dan apa yang pengen saya kerjakan dalam hidup. Nah, biasanya saya pakai perumpamaan seperti ini. Bayangkan kalau hidup kita tuh tinggal tersisa 100 hari. Tersisa 100 hari. Pertama, mau menghabiskan waktu sama siapa aja. Sama siapa aja. Lalu yang kedua, mau ngelakuin apa aja yang belum selesai. Itu sangat membantu menenangkan, khususnya kalau kita punya kecemasan ya. Banyak orang tuh takut dengan sakit. Kenapa? Karena takut berpisah dengan orang yang disayang. Itu semua sama. Nggak cuman yang teman-teman penyintas autoimun. Semua orang punya ketakutan itu. Apalagi sejak COVID ya. Siapapun bisa aja atau hari ini hari terakhir. Nah, saya tuh sampai waktu pandemi ya, saya sampai nulis surat wasiat. Jadi saking ini ya, kaget tiap hari tuh ada aja berita
yang ini meninggal, yang ini meninggal. Hmm. Saya tuh sampai begini loh, aduh, kalau giliran saya nggak lama lagi, apa ya yang belum selesai saya lakukan supaya saya nggak nyesel. Nah, coba teman-teman lakukan ya, coba tulis apa sih yang selama ini pengen ditunda, pengen dilakukan tapi masih ditunda. Lalu orang-orang mana yang masih ngegantung nih, ibaratnya masih belum diselesaikan urusannya. Termasuk kalau kita takut kehilangan orang yang kita sayang ya, ini yang saya rasakan juga. Caranya adalah, oke, emangnya apa sih yang saya mau lakukan mumpung masih ada kesempatan dengan orang ini. Itu akan membantu sih, dibanding kita ketakutan terus. Gitu ya. Jadi dengan itu kita bisa letting go. Nggak apa-apa deh, saya udah siap kok. Oke. Kayaknya tapi seru ya kalau misalnya habis ini PR-nya di rumah pada bikin itu yang tadi 100 hari ya. Dalam 100 hari kalau kita punya 100 hari terakhir, kita mau habiskan bersama siapa dan apa aja yang kita lakukan gitu ya, Maya. Betul. Berarti goal setting dalam 100 hari ya. Hal-hal menyenangkan apa yang mau saya lakukan dalam 100 hari. Jadi jangan jadi ngebayangin yang ini ya, jadi jangan malah jadi gloomy. Justru aduh, saya mau have fun apa nih? Waktu saya tinggal 100 hari. Kayak gitu. Ya. Oke, goal setting 100 hari ya. Ya terus udah gitu, nah ini tuh kemarin tuh saya baru ketemu sama seorang teman masih muda, jadi apa sih namanya? Dia punya banyak mimpi, punya banyak ambisi lah ya. Untuk melakukan banyak hal, tapi dia jadi overwhelming dengan ambisinya itu karena saking bingungnya mau mana duluan dan harus gimana gitu ya. Kadang-kadang itu juga suka bikin flare up loh ya, kalau buat teman-teman autoimun. Sebetulnya bukan cuma autoimun aja, untuk kasus kesehatan lain juga ya, kalau kita punya ambisi yang kita bingung cara menggapainya gimana, nggak bisa bikin skala prioritas, step-step kecilnya itu juga bisa bikin pusing ya. Kayaknya perlu ada nih Mbak Maya kelas lanjutan nih ya, kalau untuk latihan semacam itulah gitu ya. Bagus tuh kalau bikin sesi seperti itu. Jadi bisa bantu teman-teman untuk misalnya apa nih goal setting buat remisi misalkan gitu versinya dia gitu ya. Yes, benar-benar. Oke. Teman-teman gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, setuju tuh kan, langsung setuju kalau ada kelas lanjutan sama Mbak Maya. Yo, aku tuh saya banyak banget nih latihan-latihan. Ini ada satu lagi nih yang tadi saya sempat skip ya. Nah, ini satu yang bisa membantu kita juga untuk ini ya, bisa merasa tenang, kalem dengan pikiran dan perasaan kita. Itu adalah dengan kita mengenali diri kita sendiri sih. Oke, ini memang saya pakai bahasa Inggris ya, saya belum sempat terjemahin ke Indonesia. Nah, teman-teman coba deh. Ini nyambung dengan yang 100 hari ya, 100 hal menyenangkan yang saya mau lakukan. Nah, ini lebih ke setiap kali merasa kayak overwhelmed dengan ambisi. Nah, coba tulis ya, bikin kayak semacam stock opnam lah. Stock opnam, kalau di toko kan ada stock opnam tuh. Ini tuh lebih kita mencatat inventory apa sih yang saya punya dalam diri saya. Pertama adalah I am. Saya adalah titik-titik orang yang seperti apa. Tulis 10. Misalkan, saya orang yang misalkan lucu, saya orang yang menyenangkan, saya orang yang rajin. Nah, lalu yang kedua adalah I can. Saya bisa melakukan apa saja sih dalam hidup saya kali ini. Walaupun saya belum remisi, tapi apa sih yang bisa saya lakukan? Oh, saya masih tetap bisa masak loh ternyata. Nah, terus yang terakhir adalah I have. Oke, saya memang belum remisi nih. Tapi apa ya yang sudah saya punya? Ya, terus misalkan orang-orang yang misalkan sedang merasa sakit di satu organ tubuhnya. Seringkali orang-orang itu lupa. Masih banyak jutaan organ tubuhnya yang berfungsi dengan baik. Tapi kita suka marah dengan satu organ tubuh kita, sampai-sampai yang lain tuh kita kacangin. Kita tuh kayak seperti anak ya, kalau kita punya 10 anak, kalau ada satu yang sakit, tanpa sadar kita tuh lebih utamain yang satu itu aja gitu ya. Nah, buat yang sedang masalah kesehatan, kita seringkali lupa. Oh iya ya, kesehatan saya memang lagi kurang bagus. Tapi saya punya keluarga yang ternyata sayang banget ya sama saya ya. Nah, ini ya, I am. Saya orangnya seperti apa sih? Lalu dalam 100 hari nih, saya mau maksimalkan fungsi diri saya. Jadi jangan fokus dengan hal-hal yang gelap,
tapi coba fokus dengan apa yang dari depan mata. Jadi kita nggak usah mikir kejauhan dulu. Kaitannya dengan ambisi, ini satu cara untuk bikin kita balance. Setiap kali punya ambisi, coba tulis ya, list down, apa sih skill yang saya punya, lalu apa yang kontribusi yang saya mau kasih ke orang. Itu nanti nyambung dengan ambisi kita. Nah, seringkali kalau ambisinya itu nggak nyambung dengan apa yang bikin kita bahagia, kita stres. Sebenarnya itu yang sedang saya alami juga sih. Misalkan, saya kan sekarang lagi ambil kuliah psikolog klinis ya. Jujur, jujur, saya nggak suka sih. Dan saya menderita. Kenapa? Karena harus melakukan perhitungan angka-angka ya. Statistik, angka, bahkan ada coding. Dan jujur, saya tanya ke diri saya gitu. Jadi saya praktek juga. Saya praktek, ini saya sebenarnya mau nggak sih? Ini saya mau, ini kenapa ya? Apa ya keputusan awal saya sampai mau melakukan ini? Apakah cuma biar terlihat keren? Woi, Maya seorang psikolog. Ini karena saya bahagia ngelakuin ini. Nah, nanti selanjutnya ya bisa aja saya kalau nggak lanjutin lagi ya. Kalau memang ternyata ini berpengaruh ke kesehatan saya tahu ini ambisi yang sudah kurang sehat gitu. I can stop it anyway, anytime, right? Atau pakai cara lain. Oh ya udah, mungkin jangan terlalu menuntut diri sempurna. Kalau nggak bisa statistik, akui aja. Saya nggak bisa, I need help. Kita ada yang bisa bantu saya, gitu. Nah, oke, saya udah kebanyakan ngomong. Nah, bener ya, PR di rumah, tulis hal yang menyenangkan yang ingin saya lakukan, ya, dan bersama siapa. Ya, betul. Betul ya, oke. Ya, nah ini ada 17-18 orang yang ada di ruangan ini. Biasanya masing-masing punya isu yang related sebenarnya ya, Mbak Maya ya. Boleh nggak sih, mumpung private nih, nggak banyak pesertanya, kita ngobrol-ngobrol lebih lebih ringan, lebih intim lah gitu ya, lebih terbuka. Ada nggak isu yang teman-teman benar-benar bikin sekarang tuh lagi mengemuka gitu di pikiran teman-teman, dalam perasaan teman-teman? Boleh dong diceritain, boleh, atau ada yang mau ditanyain di kolom chat boleh, mau videonya dimatiin boleh, mau pakai nama samaran boleh, atau mau nyalain mikrofon juga boleh, silakan. Kita masih punya waktu loh. Oh, ini ada tulisan dari Mbak Maya ya. Iya, ini boleh juga kalau ada yang mau berbagi ya. Ya. Jadi kita bahas yang happy-happy aja deh hari ini. Okay. Ini ada benar. Mbak Hesti mau ngomong, Mbak Hesti? Iya Mbak, saya mau ngomong nih. Jadi nama saya Hesti Purnamasari. Saya berada di Kota Pekanbaru, Riau. Saya seorang guru SD. Wow. Jadi masalah saya sekarang ini biasanya tuh saya udah jadi guru udah 7 tahun kan. Jadi biasanya tuh saya ngajarnya tuh kelas tinggi, biasanya 4, 5, 6. Jadi waktu saya ngajar 4, 5, 6 itu saya nggak ada beban pikiran apa segala macamnya gitu kan. Tapi paling cuman harus rajin belajar aja karena materinya kan pasti baru-baru gitu kan. Lalu 2 tahun ini saya baru 3 bulan ini saya disuruh ngajar kelas 2 SD. Baru 3 bulan. Tapi saya udah mengalami stres berat saya dibuatnya gara-gara menghadapi anak yang jahil, yang tibanya tuh nggak mau mendengarkan saya gitu kan. Dibaikin nggak mau, dikerasin malah ketawa-ketawa gitu kan. Bingung saya jadinya. Jadi Sabtu ini udah 2 minggu saya sakit batuk nih, nggak sehat-sehat kan. Jadi bingung saya apakah saya harus
bilang ke kepala sekolah saya nggak sanggup ngajar kelas 2 tuh lagi. Atau saya kan dia usil dia kan misalnya di kelas tuh kan kerjakan tugasnya ya nak, kata saya kan. Tuh nggak mau nulis Bu katanya. Oke. Nggak mau semuanya nggak mau. Yang main-main aja lah Bu katanya. Malah suka mengatur gurunya. Jadi saya sedikit sedih. Biasanya saya kan mengajar 4, 5, 6 itu ada targetnya. Anak nih bulan ini harus bisa ini, bulan ini harus bisa ini. Ternyata anak kelas 2 nggak bisa kayak gitu. Jadi bingung. Gimana tuh Mbak? Stres saya. Saya mau ke psikolog lagi. Baik, Mbak Hesti, terima kasih banyak pertanyaannya. Mbak Maya, gimana nih ya? Kadang-kadang ada situasi yang kita di-assign suatu tugas, tapi canggung ya untuk menyatakan kami tidak sanggup, atau jadi harus gimana solusinya, Mbak Maya? Iya, ini masalah kita semua ya. Saya tuh ngerti banget loh yang Mbak Hesti rasakan ya. Saya kebetulan juga pernah lah menjadi guru gitu ya. Dan yang paling challenge itu memang ngadepin anak TK dan SD sih. Saya pernah ngajar anak TK, satu kelas tuh cuma 5 loh, Mbak Esti. Iseng semua. Udah gitu, demen ngadu-ngaduan kan, ngadu ya. Miss, ini gitu. Terus ada satu kali, 2 anak lagi berantem. Ya udah saya damain yang 2 anak ini kan. Habis itu, tiba-tiba 2 anak yang lain lagi berantem. Bahkan yang 1 anak itu tusuk pensil ke sini nih. Aduh. Dikit lagi ke mata. Terus saya kaget, di bawah mata dia tuh kayak udah agak ada berbekas gitu ya. Terus saya kayak, waduh, sedikit lagi anak orang ini matanya kena gitu ya. Nah, untuk ngadepin anak kecil, Mbak Hesti boleh dicoba ya. Kuncinya si gurunya itu harus playful. Anak kecil tuh pinter banget. Anak kecil tuh mau main. Jadi setiap kali dia jahil, justru Mbak Hesti harusnya meresponnya itu asik, mau main. Karena anak kelas 2 agak beda. Anak kelas 2 itu di pikirannya cuma mau main. Jadi nggak bisa, ayo nulis gitu ya. Misalkan kamu nggak mau nulis gitu ya. Nah, abis itu tanya, oh nggak mau ya? Oke, nggak mau. Terus kita gimana nih? Ngapain ya? Main. Yuk main tulis-tulisan. Nggak mau nulis gitu ya. Oh ya nggak mau. Oh ya udah deh. Aku nggak mau main nih, nggak mau main tulis-tulisan. Anak kecil maunya main. Nah, Mbak Hesti, ini adalah skill yang perlu dipelajari. Nah, saya rekomendasi Mbak Hesti ya, saya kebetulan punya beberapa kenalan. Coba deh Mbak Hesti ikut satu program ya. Itu semacam ada kelasnya namanya play therapy gitu ya. Saya juga belum ikut sih. Tapi intinya saya ketemu dengan satu gurunya gitu ya. Intinya gini, nggak anak kecil, nggak orang dewasa. Kita butuh untuk playful. Nah, coba Mbak Hesti renungkan apa yang bikin Mbak Hesti pengen jadi guru. Ingat hal-hal menyenangkannya. Lalu kalau si anak ini sampai jahil, coba ini sih pendekatan ke dianya ya dengan cara main. Karena ini anak punya main. Bisa siapin mainan atau gambar-gambaran atau apa yang dia suka. Lalu anak kecil tuh lumayan suka disentuh ya. Sentuhnya cuman ini aja. Dikasih pujian. Oh iya. Oh, kasih pujian apa? Misalnya kalau dia nulis terus bilang, "Ih, pinter ya nulis." Nah, nulisnya bagus ya. Kalau dia nggak mau nulis, caranya gini. Harus seperti anak kecil juga sih. Memang nggak gampang. Saya juga sama. Saya tipe serius banget, stres ya. Anak tuh udah tahu loh kalau gurunya stres atau enggak. Ya. Dan oke, Mbak Hesti nggak usah dipaksa. Karena memang saya udah nggak ngajar anak kecil lagi. Tapi saya pernah waktu pandemi ngajar 2 anak. Sama, nggak demen belajar. Ya udah akhirnya saya pakai mainan. Yuk nari. Dia lagi demen lagu I See the Light gitu ya. Nari. Padahal kita juga kaku gitu ya, guru yang kaku. Intinya harus kuncinya playful, and you need to be happy with yourself first. Kalau kitanya lagi energinya habis, ngajar itu akan kesedot. Lalu lihat persepsinya. Ini anak bukannya jahil. Ini anak butuh perhatian. Coba cek apa yang terjadi di rumah dia. Biasanya anak-anak yang jahil, kita selalu lihat di rumah dia ada apa. Itu adalah potret kehidupan dia. Jadi coba kita ganti ya bahwa kita bukannya korban nih. Gue lagi diisengin yang anak kecil. Enggak. Oh,
ada satu anak, sepertinya dia lagi haus perhatian nih. That's why dia jahilin aku terus. Oke, I'm curious. Gue mau coba explore. Nah, coba main. Di YouTube juga banyak kok Mbak Hesti. How to play, ya, how to bagaimana masuk ke dunia anak. Dan coba konsultasi juga dengan ahli-ahli anak umur 2 tahun. Sejak pandemi, anak-anak tuh udah nggak tahan duduk sih Mbak Hesti. Kita aja nggak tahan. Iya. Betul. Jadi ya nggak bisa pakai cara dulu, nulis gitu ya. Ya udah bilang aja yuk. Ya udah di luar yuk. Nulisnya di luar deh. Mau sambil jalan juga boleh deh, nulis. Gitu loh, ajak main ya. Nah, jadi Mbak Hesti lagi rebahan atau lagi masih kurang sehat ya? Sakit apa Mbak? Batuk, demam. Demam ya? Sakit kepala gitu? Iya, sini sakit. Udah 2 minggu, nggak sehat-sehat, batuk pilek. Tapi udah ke dokter, Mbak? Udah ya? Oke. Udah coba semalam. Kencur sama jahe, lemon, madu. Ingusnya malah berwarna kuning kayak kunyit gitu, Mbak. Oh, iya. Berarti udah biasanya ini tuh apa? Dikit lagi sehat tuh kalau kayak gitu. Iya, Mbak. Oke. Gimana Mbak Hesti? Langsung dapat insight apa setelah Mbak Maya sampaikan tadi itu? Apalagi kayaknya Hesti harus belajar rajin-rajin memuji siswa sama mengajak dia lebih kayak berkawan lah tibanya sama dia. Iya, betul. Main, Mbak. Iya. Semoga cepat sehat ya Mbak Hesti ya. Berarti sekarang jangan dulu dipikirin batuknya. Sekarang gimana caranya bikin hati senang dulu nih. Lama-lama batuknya tahu-tahu udah sembuh. Ya, Mbak. Ya, sehat. Terima kasih Mbak Hesti. Ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Menyimak ya. Ada pertanyaan lagi dari yang lain, teman-teman? Mungkin apa yang udah didapat juga boleh ya Mbak Marisa ya. Apa insight yang didapat. Betul. Sebenarnya sih untuk membahas ini memang sesuatu yang sangat ini ya, subjektif lah. Jadi apa yang mungkin berlaku buat saya, teman-teman boleh ambil yang oh ya ini kayaknya cocok nih buat saya. Kalau enggak pun no problem. Jadi kita tuh punya resep kita masing-masing. Iya, makasih Bu Andi nih. Bu Andi belajar bersyukur, belajar mencukupkan diri. Iya, betul. Iya, tapi ada kalanya nggak sih Mbak Maya? Kita dibilang harus bersyukur gitu, tapi ada kalanya sulit untuk bersyukur tuh gitu. Ya, ada tuh kadang-kadang kita sudah paham sih sebenarnya dengan semua itu, tapi pada pelaksanaannya ada waktu-waktunya kita tuh enggan gitu ya. Nah itu tuh harus gimana kalau kayak gitu Mbak Maya? Iya, soal berikan waktu aja dulu ya. Cara bersyukur ya. Kadang harus dipaksa sih, nggak apa-apa. Maksa. Itu sama seperti tadi mungkin nyambung ke Mbak Hesti ya. Ya. Kita harus mungkin pura-pura bahagia dulu nggak apa-apa. Apalagi kalau di depan anak kecil. Di depan anak kecil ya, guru itu harus lebih sering ketawa. Bohong-bohongan juga nggak apa-apa. Malah si anak bingung. Jadi kalau dia jahil, kita harus lebih jahil. Ibaratnya gitu. Jadi yang tadi saya mau cerita tentang chasing sama running ya. Jadi untuk ngadapin anak kecil juga boleh diterapkan tuh metode chasing and running. Contohnya, kalau kita ngejar terus, ayo dong nulis dong, si anak kabur. Ya, tapi akhirnya ketika kita lihat dia nggak mau nulis, oh ya udah, fokus ke anak lain. Itu anak akan bingung. Kok saya nggak ini ya? Saya nggak dimarahin. Diperhatiin ya, gitu ya. Karena kita nggak ngejar-ngejar dia, si anak kan nggak lari ya. Nah, tapi bukan berarti kita jadi kayak memperlakukan si anak dengan nggak bagus. Tapi kita coba cara yang berbeda. Kalau tadinya kayak bukan ngemis ya, kayak bucin. Nulis dong, gitu ya. Kita ganti. Oh, nggak mau nulis. Oh ya udah, nggak apa-apa. Tunggu ya, ibu mau ke. Berarti teknik itu ya, chasing and running tuh tarik ulur ya, Mbak Maya ya. Kayak gitu. Jangan ngejar. Nah, kalau soal bersyukur. Ini perlu dipaksa, sama seperti kita perlu pura-pura bahagia karena otak kita nggak bisa bedain mana yang pura-pura. Nah, untuk bisa bersyukur, perlu sesekali
ada 2 tempat sih yang akan membuat kita sering merasa bersyukur ya. Pertama itu rumah sakit, kedua itu rumah duka atau pemakaman ya. Nah, saya bukan ngebahas yang serem-serem, tapi itu yang serem sendiri. Itu adalah 2 tempat yang bisa mengingatkan kita ya untuk lihat ke bawah sebentar. Oke. Lalu kita tetap boleh punya keinginan ya, bukan berarti nggak boleh. Nah, buat yang suka nggak bisa bersyukur, balik lagi ke latihan yang tadi tuh. Saya punya rumus seperti ini nih, mungkin mumpung masih ada waktu ya. Jadi ini rumusnya simple nih teman-teman. Jadi gini, rumusnya itu selalu D ke V. D itu adalah dissatisfaction. Dissatisfaction, apa yang saya nggak puas, saya tidak puas. Apa yang lagi bikin kesel? Apa yang lagi bikin kesel? Oke. Nggak apa-apa. Jadi kayak anak kecil ya. Anak kecil kalau lagi nangis-nangis nih, tantrum ya. Misalkan, iya, aku tuh nggak mau tidur siang, aku maunya main. Ya kan? Dia nggak puas kan? Aku kesel. Kok yang lain nggak usah tidur siang, aku harus tidur siang. Nah, habis itu, V itu adalah vision. Oke, jadi maunya apa gitu ya. Misalkan dia bilang, aku maunya main, pokoknya mau main terus gitu. Oke, mau main. Emang mau main berapa lama? Mau main seterusnya? Pokoknya aku mau. Itu biasanya otak anak kecil kita lagi bekerja. Nah, buat yang dewasa, jadi caranya gini. Kita coba ketika lagi susah bersyukur, kita coba jujur. Apa sih yang saya lagi nggak puas? Oke, apa yang saya nggak puas? Misalkan apa ya? Misalkan suami, uang, atau kesehatan. Saya lagi nggak puas gitu ya. Nah, lalu tanyakan lagi. Oke deh, kalau semua hal bisa kamu dapatkan, emangnya apa aja sih yang kamu mau? Anehnya, banyak orang nggak bisa jawab ketika ditanya kamu maunya apa. Ya apa kek gitu ya. Nah kayak gitu sih. Jadi ketika lagi kesel dengan sesuatu, caranya adalah ya udah sadari dulu. Nah habis itu baru nih maunya apa. Misalkan maunya apa gitu ya. Nah baru bisa bersyukur. Jadi susah sih kalau orang lagi nggak bisa bersyukur, kita paksa bersyukur dong. Masih bisa bernafas gitu ya. Tapi tanya, oke emangnya kamu maunya apa sih? Kalau semua keinginan kamu bisa tercapai, what do you want and what do you need? Nah, itu yang sudah aku terapkan ya. Maksudnya kita terus berproses, bukan berarti aku tuh nggak ada lagi nih rasa misalkan ketidakpuasan. Nah, yang aku paksa tiap hari adalah tulis di kertas. Apa 10 hal yang saya syukuri dalam hidup? Hal-hal kecil loh. Udara, air, rumah, punya baju, lalu punya tangan, punya keluarga, tulis. Satu latihan yang bisa dicoba, ini ada di buku saya ya. Itu adalah tulis 1000 hal yang saya syukuri. 1000. Kalau udah coba nulis 1000, dijamin sih, Mbak Marisa. Nggak ada alasan untuk nggak nulis ya. 1000. Jadi itu cara memaksa diri ya, sebetulnya menulis ya. Paksa dulu aja. Ya, akhirnya jadi suatu kesadaran ya, Mbak Maya ya. Jadi habit, nanti lama-lama cobain 21 hari nih. Ya, benar-benar. Itu pernah tuh ya, saya satu hari saya berterima kasih banget sama Mbak Maya. Kayaknya sebelum pandemi ya, yang jelas diajakin masuk satu grup yang isinya, yang judulnya kurang lebih topiknya adalah meditasi, tapi melalui penulis ya. Abundance namanya topiknya. Ada banyak topik, saya yakin semuanya menarik, tapi waktu itu yang saya ikuti adalah abundance ya. Jadi Mbak Maya ini dengan senang hati ya membagikan suatu PR lah untuk kita semua kami semua yang bergabung di grup itu selama 21 hari. Jadi hari pertama suruh ngapain, hari kedua suruh ngapain sampai hari ke-21 ya. Bukan cuma sekedar PR, tapi ada suatu audio dan tulisan yang sebetulnya aslinya berbahasa Inggris, tapi Mbak Maya meluangkan waktu juga untuk menerjemahkan supaya sebetulnya intinya sih supaya bantu kita menemukan bahwa kita tuh tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, kurang lebihnya seperti itu ya. Dan itu betul-betul berdampak loh kepada saya terutama ya yang saya rasakan, dan saya bersyukur kemudian di tahun berikutnya diulangi lagi oleh Mbak Maya gitu ya. Menyenangkan sekali ini kalau ada teman-teman yang mau diundang
ke grup itu. Ininya sih apa namanya meditasinya kita cuma 21 hari dan cuma pakai grup WA ya. Nanti boleh catat nomor teleponnya Mbak Endang ya. Boleh nanti minta digabungkan ke grup, nanti Mbak Endang akan menghubungkan dengan Mbak Maya. Gitu kurang lebih gitu ya. Mbak Maya, saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati untuk meluangkan waktu berbagi ilmu dengan kita semua hari ini. Kita doakan ya teman-teman ya, semoga narasumber kita hari ini senantiasa dikaruniai keberlimpahan, keberkahan, serta kesempatan untuk berbagi lagi dengan kita. Dan saya juga berdoa tentunya untuk teman-teman semua, semoga apapun yang teman-teman cita-citakan ya, teman-teman bersemangat untuk meraihnya, tapi tidak lupa untuk grounding, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Maya, tips-tipsnya, sehingga tercapailah yang namanya inner peace ya, Mbak Maya ya. Yes. Bagi teman-teman yang sebetulnya masih ingin ada yang ditanyakan tapi belum berkesempatan ya, mudah-mudahan nanti Mbak Maya berkenan meluangkan waktu untuk sesi berikutnya, atau seperti yang tadi sudah disampaikan bisa kontak Mbak Endang ya di nomor sekretariat, lalu teman-teman bisa berikan notifikasi agar Mbak Endang menyampaikan ke Mbak Maya untuk di-invite ke grup meditasinya ya. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri sesi kita kali ini, saya minta izin agar teman-teman mau mengaktifkan videonya dong. Ya nggak apa-apa yang lagi belum pakai alis, belum pakai bulu mata, belum pakai lipstik ya. Kita foto bersama dulu ya teman-teman. Menyusuin Mbak Marisa, maaf. Kenapa? Lagi menyusuin. Oh, lagi menyusui, oke. Mbak Maya boleh dibantu nggak fotonya ya? Ini lagi Oke, nggak ngerti nih ya. Kita foto Ya, dulu ayo ya. teman-teman bantu yang bisa mengaktifkan video silakan. Yuk ditunggu yuk. Oke. Kita foto bersama, oke? Ambil posisi. Siap? Terima Ambil kasih posisi, ya teman-teman. Ya, sambil Oke. yang lebar ya. Karena senyum yang lebar biarpun pura-pura nantinya jadi bikin happy loh kata Mbak Maya. Iya. Oke ya. 1, 2, 3, senyum. 2 kali lagi ya. 1, 2, 3, inner peace. Oke, 1 lagi, sekali lagi. Smile. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi untuk kita semua. Saya Marisa Kardoba, izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om, Santi, 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 Om. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih Mbak Marisa, Mbak Maya. Marisa, teman-teman semua. Bye.